Halo, sobatku mistik mustika, kita akan tarik energi spesial tarik energi divine feminine. Ya, tidak semua divine feminine sama energinya, ya kan? Saya bukakan masalah asmara dan finansialnya divine feminine. Jadi ini kolektif, mungkin tidak semua bisa kejadian. Dan ini saya berdoa khusus buat divine feminine, divine masculine, orang ketiga mereka. Dan di sini saya berada di depan portal dari apa ini, finansial ya. Semoga saya berdoa semoga semua masalah finansial yang sedang dihadapi oleh divine feminine bisa teratasi ya. Divine feminine ini cuman energi, bisa juga untuk pria ya. Divine feminine cuman energi putih ya, kayak yin dan yang. Balance kehidupan itu adalah hitam dan putih, di tengah-tengahnya adalah sinar Tuhan. Nah, ini yang sedang saya berusaha berikan kepada kalian, bahwa divine maskulinmu itu adalah yang-nya, karena energi yang adalah energi divine maskulin. Sedangkan energi divine feminin adalah energi putihnya. Supaya tidak menjadi abu-abu karena hitam dan putih ini kecampur, di tengah-tengahnya harus ada keseimbangan dari Tuhan, yaitu cahaya Allah. Ya, cahaya Allah, jangan repot-repot nyari cahaya Allah. Kalian bisa memvisualisasikannya dan nyata terjadi dengan cara angkat tangan Anda ke atas langit, berdoa seyakin-yakinnya bahwa ya Allah, ya Tuhanku, saya minta cahaya Tuhan di tangan saya. Dan bayangkan tangan Anda bersinar dengan cahaya Allah. Anda bikin proteksi diri Anda sendiri dari kepala, kaki sampai kepala lagi. Buat bunderan, buat proteksi, perlindungan dari Tuhan di dalam, sehingga Anda berada di dalam cahaya Allah ya. Ini energi divine feminine. Yang pertama adalah increase. Energinya adalah increase. Increase ini perkembangan, perubahan, increase pertambahan. Ada bagian dari keuntungan, ada keberuntungan, ada bagian dari keberuntungan. Hari ini ya, 459 bulan 9 ya. Bulan 9 ini kita mulai dari tanggal 4 ini kan tanggal 4 ya, tanggal 4, tanggal 5, 9 hari ke depan kita berdoa ya. Kita berdoa semoga kita mendapatkan bagian keberuntungan, berkat kembali untuk kita main pikiran. Jadi pikiran kita ditingkatkan, iman kita kepada Tuhan ditingkatkan ya, dari segala yang tidak balance, dari segala yang tidak balance. Dari segala yang tidak balance, kita sendiri faktor penentu dari keberuntungan kita. Kalau kita menyerahkan semua masalah hidup kita kepada Tuhan, ya kita, karena di sini banyak yang kenapa kok keluarnya langsung fortune, ini keberuntungan, ini keuangan, karena kita saat ini sedang, jadi gini, divine feminine ini kuasa kegelapan berusaha bagaimana caranya divine feminine ini terpuruk ya. Kuasa kegelapan berusaha sedemikian rupa untuk menggempur. Kalau kamu sibuk kerja tidak bertuhan, nah pekerjaanmu, keuanganmu yang digempur. Bagaimana kamu tanpa keuangan tetap bersyukur? Tidak, kayak gitu. Makanya banyak dari kita termasuk saya itu gempor ya, kepukul di masalah finansial. Bahkan beberapa hari yang lalu ya, akhir-akhir ini
saya mendapatkan curhatan orang-orang yang minta ditarik energi keuangannya, orang-orang yang minta dibukakan kartunya, itu semua terbaca sedang terpuruk finansialnya. Nah, saya mau ingatkan bahwa kuasa kegelapan tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti menggempur kita. Kita sudah menarik diri dari secara pikiran, dari perasaan, dan hanya fokus ke Allah, tapi kita bekerja. Nah, sebenarnya kuasa kegelapan itu dapat perintah dari Tuhan, karena kita harus meletakkan semuanya kepada Tuhan. Semua masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah ke proyek-proyek baru, itu semua tidak akan ada yang berhasil kalau kita tidak meletakkan yin dan yang di tengahnya ada sinar Allah, sehingga ada kerancuan. Kalau tidak ada tengah-tengahnya, yang terjadi adalah Anda tidak tahu mana hitam, Anda tidak tahu mana putih. Anda uangnya dibawa kabur orang, mengira, dipikir secara 3 dimensi bahwa orang itu mencuri uang saya, dengan berbagai macam tuduhan. Ternyata di belakangnya orang itu ada siapa? Ada leluhur yang zaman dahulu, leluhur Anda yang melakukan hal yang sama kepada dia. Kebanyakan dari kita debt collector, ya, saya tidak ini ya. Saya waktu itu ini saya ambil dari cerita saya sendiri. Seperti biasa, kehidupan saya selalu dibuat contoh ya oleh semesta. Saya waktu itu terima orderan dari kawan, ya. Dari kawan itu saya karena tidak ada masalah, karena dia sahabat, karena dia partner tetap saya. Kemudian dia membeli sejumlah, seperti biasa dia banyak sekali. Kalau beli produk dari, saya jual bahan lilin ya, saya jual beeswax, saya jual wax ya, saya jual barang-barang untuk pembuatan lilin dan sabun. Saya biasanya itu orang tidak pernah terlambat, biasanya tidak mengcancel. Nah, ternyata baru DP sedikit dia dan saya sudah melakukan pembelian partai besar, ternyata saya tidak bisa melunasi karena dia ternyata membatalkan. Dan baru saya lihat, ternyata orang itu ada leluhurnya yang saya punya kesalahan kepada dia. Kemudian saya memutuskan untuk pinjam online. Nah, pinjam online saya sudah nutup, sudah dibantu banyak orang untuk menutup, tapi ada satu yang lolos. Jadi sebelum jatuh tempo sudah lunas itu dia men-share data saya, bilang saya belum melakukan pembayaran. Dia tadi malam kemarin itu saya dikasih tahu sama kakak saya, kamu ada pinjaman online. Saya bilang udah lunas. Kok ini saya dapat? Nah itu loh. Ternyata saya ngelihat di belakangnya debt collector, apa yang terjadi, kenapa saya diginikan. Itu pembayaran karma saya dari leluhur saya. Pembayaran karma leluhur saya adalah karena di zaman dahulu di belakang saya kan ada ratu, ya, ada beberapa ratu. Ada salah satu ratu yang memberikan pajak kepada rakyat terlalu tinggi. Nah, debt collector itu adalah rakyat yang balas dendam kepada ratu. Ini pembayaran karma. Jadi saya dipermalukan sebagai pembayaran karma saya. Gitu. Jadi kalau beberapa orang yang di kontak sama pinjaman online, cuekin aja karena itu adalah pembayaran karma saya. Saya harus dipermalukan dan saya harus meminta maaf kepada para debt collector yang di belakang mereka itu ada leluhur mereka, rakyat yang saya solimi. Itu cerita tentang leluhur. Jadi semua itu ada gandeng rentengnya, semua itu ada penjelasannya. Bukan tanpa penjelasan kita mendapatkan peristiwa yang sedih atau memalukan. Bukan. Jadi kita harus ikhlas. Kalau Anda itu ada uang dibawa kabur ya, seperti
beberapa orang yang saya bantu, makanya beberapa orang yang saya bantu hari ini itu yang uangnya dibawa kabur sama orang. Nah, saya bantu putuskan kutuk dan karmanya dengan biaya seikhlasnya. Saya jelaskan kepada mereka bahwa seperti ini keadaannya, baru mereka paham, sehingga mereka tidak ngegas gitu loh, urusan polisi dulu. Tidak ada urusan polisi, yang ada hanya kebaikan hatimu meminta maaf kepada leluhur mereka, dan jangan memberikan energi. Ini adalah pembayaran karma. Karena leluhur kalian zaman dahulu melakukan hal yang sama kepada leluhur mereka. Diputus kutuk dan tali rantainya, ya. Itu begitu saja caranya. Jangan repot urusan polisi. Ingat, kasus Brigadir J tidak akan pernah bisa terungkap secara 3 dimensi kecuali 5 dimensinya diputus. Ya, itu kejadian sesungguhnya di dalam hidup kita. Semua ada penjelasannya. Kenapa sahabat kita mengkhianati kita, kenapa sahabat kita tiba-tiba benci sama kita. Selalu ada penjelasan. Jadi jangan terperangkap di dalam jebakan mental yang diberikan oleh orang lain, karena ada urusan dengan leluhur, ya. Divine Feminine hari ini, ya. Jangan terjebak. Anda sudah tahu Anda harus apa. Anda harus mundur, jangan ikut, karena akan tambah hancur. Kalau Anda memakai secara logika, diselesaikan secara polisi, akan tambah gak karu-karuan. Uang Anda gak kembali, energi Anda habis. Yang Anda harus lakukan adalah Anda memutus. Mundur dulu sejenak, lihat di belakangnya dia ada siapa, lihat dengan siapa orang dengan kita bermasalah, ada pisaunya atau tidak. Nah, itu pisau yang menancap di dadanya orang yang mengkhianati kita, itu pisau yang ditancapkan oleh leluhur kita kepada mereka. Ya, finansial, Ace of Pentacles. Ya, orang-orang yang nggak tahu apa yang terjadi, orang-orang yang bingung. Nah, ini mengambil resiko untuk memutus, sehingga mulai lagi sesuatu yang baru, meminta maaf, ya, meminta maaf. Kalau kalian maju tidak seimbang. Jangan tidak seimbang. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mundur supaya ini tidak terjadi. Ada ketidakseimbangan. Kalau Anda maju terus dengan cara memikir dengan logika, ada ketidakseimbangan. Ada penolakan dari kesepakatan. Polisi tidak akan membantu. Polisi hanya akan mempermainkan uang Anda. Anda udah uangnya dibawa kabur, uangnya semakin banyak untuk membayar polisi dan pengacara. Nggak akan ada jalan keluarnya. Yang Anda harus putuskan kalau urusan leluhur, ya 5 dimensi, gaibnya mainkan. Ada yang terlibat dengan masalah-masalah pemutusan, dan beberapa orang yang nggak ketemu kembar jiwanya. Anda yang tidak ketemu kembar jiwanya itu ada beberapa kemungkinan. 1, Anda tidak percaya. 2, ada trauma masa kecil di mana ada sesuatu yang benar-benar memukul mental Anda. Itu ketinggalan di sana. Ketinggalan di momen di mana ada satu momen di mana Anda dihajar mentalnya, benar-benar terpuruk. Nah, coba bayangkan saat itu. Itu pasti ketinggalan di sana. 3, karena kalian sering bermain ilmu hitam, karena kalian sering ke orang pintar, Anda tidak paham, Anda ketuker, kesandra. 4, ya karena Anda diambil secara paksa sukmanya, kembar jiwanya, gitu ya. Karena ketemu kembar jiwa itu semudah itu kok, semudah itu. Beberapa orang yang saya bantu itu kebanyakan ketahan di orang pintarnya dia sendiri, gitu. Dan beberapa orang karena trauma yang menghajar benar-benar memukul, menghajar kehidupannya dia, sehingga ketahan di situ. Nah, itu harus
kembali ke traumanya, terus kita kalau dengan saya berbayar seikhlasnya. Kalau sekarang kan kalau Anda sendiri silahkan kembali ke trauma itu, dijemput kembar jiwanya. Oke, Four of Swords, menoleh kembali kepada masa lalu. Ya, jangan langsung ngegas gitu loh. Jangan langsung menilai dengan pembicaraan, jangan langsung menuduh. Nah, itu bahasanya. Jangan langsung menuduh bahwa orang itu, karena di sini semua harus dipakai hati bijaksana. Karena ada hal-hal yang tidak kelihatan yang sedang terjadi di dalam kehidupan semua orang. Karena ini adalah perubahan bentuk, karena Anda harus memakai belas kasih. Ini feminin yang ketarik di sini seperti itu ya. Tuh. Knight of Wands. Jangan mudah menuduh, jangan gampang berkata-kata, jangan berantem. Jangan berantem. Karena ini semua tidak nyata, karena ini semua ilusi. Ya. Eight of Wands. Perbaiki jaringan leluhur Anda, perbaiki dendam leluhur Anda. Jangan lagi bertengkar, minta maaf kepada leluhurnya. Two of Cup. Ada dua kehidupan yang Anda pegang. Kehidupan Anda secara 3 dimensi dan kehidupan leluhur. Anda harus belajar banyak untuk mengolah energi agar tercapai increase. Dari pikiran yang naik, wawasan yang muncul, Anda akan mengubah banyak hal terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, feminin. You are good enough. Kamu cukup baik. Bring love into this situation. Berikan kasih kepada setiap masalah Anda tuh, berikan kasih. Jangan gampang-gampang menuduh. Lihat, mundur dulu sebentar. Dilihat di belakangnya dia ada siapa? Ada leluhurnya siapa? Your hard work is paying off. Semua yang memutus, semua yang kehilangan di dalam cinta twin flame akan dikembalikan pada saat Anda teguh kepada Tuhan. Ada temponya 5 bulan. Ya, 5 bulan Anda, 5 bulan pasangan Anda. Persingkat, total, tidak memberikan energi. Minta maaf, bersihkan jalan Anda. Sehingga semuanya dikembalikan kepada Anda. Mimpi Anda butuh practical plan, butuh rencana. Ini yang ada hubungannya dengan Virgo, yang di dalam birth chart kalian itu ada Virgonya, ada Aquariusnya, ada Capricornnya, ada Taurusnya, ada Ariesnya. Ya, ada bulan baru. Nanti bulan baru akan ada pencapaian, ya. Ada pencapaian. Ada Scorpio, ada Libra, ada Sagittarius, ada Leo, ada Cancer, ada ya ini di bulan baru. Entah bulan depan atau bulan baru setelah ini, setelah bulan baru di Virgo ini, itu ada penjelasan, ada kejelasan. Setelah bulan baru di Virgo, ya. Bulan baru di Virgo atau bulan baru di mana? Saya lupa. Ikuti saja bulan baru. Bulan baru itu bulan tanggal berapa? Pokoknya ini ada perintah untuk mulai membersihkan, mulai sesuatu yang baru, mulai di planning kembali ulang segala noto pikiran, noto hati, karena akan ada yang terjadi di setelah tanggal 9. Kita hanya harus bertahan sampai tanggal 9 di bulan 9 ini. Ada pintu baru, yaitu penyempurnaan keadaan diri Anda, penyempurnaan cara pandang Anda, penyempurnaan keuangan Anda, penyempurnaan hubungan Anda. Oke? Manik di sini berdoa yang terbaik buat Anda. Jangan lupa berdonasi. Saya mohon donasinya untuk mensupport banyak orang yang saya tidak bisa support karena saya sendiri udah habis uangnya untuk membayar kesalahan saya. Kita semua saling membantu. Ada orang-orang yang ingin saya bantu, tapi ya ini kuasa kegelapan ingin membuat bagaimana caranya mental feminin habis, mental feminin hancur, kebiasaan-kebiasaan baik kita diikat. Ya, jadi saya ibarat kata saya diikat, saya nggak bisa membantu, saya nggak bisa memberikan sumbangan seperti biasa kepada donasi seperti biasa kepada orang-orang. Karena apa? Karena kuasa kegelapan tidak mau kita menang. Kita akan selalu dikacau pikirannya, sehingga
Saya butuh kolaborasi dari Anda, saya butuh sumbangan secara finansial Rp1.000, Rp10.000 untuk mengangkat apa yang perlu saya angkat. Ya, saya ikhlaskan semuanya untuk pertemuan kembar jiwa. Kalau ada yang membutuhkan untuk saya tarik energinya untuk di masalah finansial Anda yang terikat di dalam keuangan yang dibawa kabur orang, saya bisa tolong untuk mendamaikan dengan biaya seikhlasnya. Saya seikhlasnya, ya, karena di sini yang saya bisa sumbangkan adalah hati Anda, hati saya dari donasi Anda yang 1.000 atau 10.000 dari Anda. Oke, kita berkolaborasi di bulan September. Ini adalah bulan kolaborasi. Saya tidak mungkin sendiri tanpa bantuan Anda. Anda yang membutuhkan bantuan saya bisa berdonasi seikhlasnya. Ya, kita saling bantu, kita saling support. Secara kita sekarang ini semua sedang digempur masalah keuangan supaya kita tidak melanjutkan, supaya kita terperangkap dalam jebakan mental, supaya kita berputar-putar di perempatan jalan. Nah, ini cara kuasa kegelapan membuat divine feminine kembali lagi ke siklus. Ya, kita sama-sama gandeng renteng mengeluarkan diri kita dari perempatan jalan. Kita terus maju kepada Tuhan. Oke. Jaga cahaya hati Anda. Oke. Di tangan Anda bisa merubah semuanya. Kita hanya harus bertahan. Ya, ini segera selesai. Ya. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.